ini cewek ya, terutama cewek. Kalian itu tidak lemah, kalian itu kuat. Kalian itu punya kekuatan yang tersembunyi, cuma kalian itu nggak pernah explore. Saat ini saya bersama dengan Sensei Ari Mudita. Beliau adalah sensei saya. Nah, sekarang mungkin kita kenalan dulu Sensei. Jadi boleh dikenalin Sensei sekarang menggeluti bela diri apa aja nih? Sama kan kalau di bela diri ada tingkatannya juga, boleh diceritain Sensei? Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Ari Mudita. Kebetulan saya dulu sempat ngajar di STAN, angkatannya dia, itu Aikido. Jadi kalau ditanya sekarang saya aktifnya di bela diri apa, itu saya kalau ngajar tuh Aikido masih ngajar Aikido. Terus kalau untuk latihan saya Kendo masih, karena saya lumayan member senior lah ceritanya. Paling lama soalnya di antara beberapa bela diri yang masih saya ikutin itu saya paling lama di Kendo. Nah terus satu lagi yang lagi saya kembangkan itu adalah Iaijutsu. Jadi mungkin teman-teman nggak tahu, kalau Kendo mungkin teman-teman tahu, tapi kalau Iaijutsu ini agak kurang populer gitu. Jadi Iaijutsu ini sama pakai pedang juga, cuman dia lebih kayak kata gitu. Tapi kalau yang berpasangan itu kan di Kendo gitu, untuk yang pedangnya. Nah untuk yang tangan kosongnya itu saya masih fokusnya di Aikido gitu ceritanya. Gitu. Jadi banyak ya. Aja. Banyak banget Sensei. Kendo, Aikido sama Iaijutsu. Dibilang banyak, ada yang lebih banyak dari saya sebenarnya. Iya. Ada yang lebih banyak dari saya. Terus kalau boleh tahu, gitu kira-kira. Tertariknya kenapa nih Sensei kok bisa milih 3 itu bela diri itu? Oke, ini juga lucu ceritanya. Jadi dulu tuh saya sebenarnya atlet taekwondo. Terus saya pernah ngebantu Trisakti. Waktu itu saya kuliah di Trisakti. Itu atlet cabutan ceritanya. Jadi mereka kurang atlet yang badannya gede, terutama yang posnya berat-berat lah gitu. Kebetulan waktu itu saya paling berat. Nah, saya diminta tolong untuk jadi atlet turun di kelas heavy kalau masalah waktu itu. Padahal berat saya nggak berat-berat amat, cuma 80 kilo, tapi masuknya ke heavy. Nah, setelah kejuaraan nasional itu antar perguruan tinggi itu, setelah di situ saya cedera. Cedera lumayan berat di lutut. Jadi lutut sama pinggang itu cedera. Itu yang menyebabkan saya harus absen bela diri 1,5 tahun. Jadi selama 1,5 tahun saya nggak belajar bela diri, saya cuma nge-gym aja gitu. Waktu itu saya nyari bela diri yang kira-kira nggak ada pukul tendangnya apa gitu. Nah, terus saya ketemu sama senior saya di kampus itu. Tiba-tiba diizin dari meeting, dia bilang saya mau izin dulu ya, saya mau latihan soalnya. Terus saya tanya sama dia, latihan apa bang? Gitu. Oh, gue mau latihan Kendo gitu. Oh, Kendo kayaknya asik tuh, pedang doang kan? Iya, nggak ada pukul tenangnya kan? Nggak ada. Kebetulan saya baru recovery, jadi saya ikutan Kendo pertama kali waktu itu habis cedera tuh, jadi saya ikutan Kendo. Dan pada saat saya ikutan Kendo, saya ketemu sama guru Aikido saya, Sensei Mori. Nah, jadi Sensei Mori itu tahu kan, saya waktu pertama kali latihan Kendo kan pakai baju bebas tuh. Ya. Nah, saya pakai celana taekwondo. Yang kebetulan Sensei Mori itu pengen banget belajar taekwondo. Ya udah ceritanya tukeran. Jadi dia ngajarin saya Aikido, saya ngajarin dia taekwondo. Jadi belajarlah dua bela diri waktu itu. Gitu. Jadi Kendo dan Aikido gitu. Cuman waktu itu Aikidonya belum fokus, masih ya iseng-iseng lah, karena kan masih kadang masih sakit gitu kan. Tapi kalau Kendo kan cuma pedang aja, jadi nggak terlalu berat lah gitu. Terus saya ikutin kurang lebih sampai tahun itu saya mulai Kendo itu dari 2001 sampai 2009 itu saya ketemu guru Iaijutsu saya. Jadi namanya Sensei Erwin, dan Sensei Erwin ini sebenarnya junior saya Kendo. Gitu. Jadi lucu ceritanya gitu. Dia juga bilang gini ke saya, ajarin gue Kendo dong gitu. Kenapa? Nah, gue nggak improve nih, Kendonya gini-gini aja gitu. Gimana cara supaya improve itu? Udah gini aja, gue ngajarin lo Kendo, lo ajarin gue Iaijutsu. Jadi kayak tukeran ilmu gitu. Ya udah dia ngajarin saya Iaijutsu. Akhirnya ya sampai hari ini yang masih linear bela diri ya 3 itu buat saya. Kebetulan kalau untuk Aikido ya saya udah sampai ke Jepang gara-gara Aikido. Terus untuk Kendo sendiri saya punya beberapa prestasi di nasional dan internasional. Kalau Iaijutsu karena tidak ada pertandingannya dan guru besar kita juga yang dari Jepang saya belum ketemu, jadi belum sampai ke situ. Jadi saya baru di level master kedua lah ceritanya, Menkyo Chuden. Kalau kejuaraan yang paling mengesankan itu apa Sensei? Yang paling kira-kira susah atau apa gitu? Jadi kejuaraan yang paling
mengesankan buat saya itu waktu saya join ASEAN Kendo Turnamen. Jadi saya mewakili Indonesia untuk turun di kejuaraan Kendo ASEAN, yang mana pesertanya dari negara-negara se-ASEAN. Jadi regionnya cuma ASEAN aja gitu, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand waktu itu. Jadi dulu Vietnam belum join, Laos belum join, jadi baru 5 negara kalau nggak salah. Dan yang main Kendo juga belum banyak waktu itu. Nah itu seru, kenapa? Karena di sini tuh kita dikasih bayangan sama senior-senior tuh, yang Malaysia tuh jago-jago loh, yang Singapura, karena memang mereka lebih dulu mulai mereka lebih dulu mulai turnamen internasional ketimbang kita gitu. Jadi sekarang waktu itu nggak ada bayangan, tapi kan waktu itu kita menangnya itu adalah kita lebih muda dari mereka. Jadi kalau mereka tuh umurnya kira-kira 25 tahun ke atas, kita itu masih ya baru mahasiswa gitu, masih 22 tahun ke bawah gitu kan, masih senang berekspresi. Jadi cuek gitu, mau menang mau kalah bodo amat gitu, nggak peduli, yang penting just fight gitu. Karena sensei-sensei kita juga tahu nih anak muda-muda nih mungkin tekniknya berantakan tapi nyalinya boleh diadu gitu. Akhirnya tim Indonesia pada saat itu menang juara 2 dan juara 3. Wah, keren. Itu juara satunya Thailand. Tahun berapa itu Sensei? Itu 2004. 2004. Kalau ini Sensei, sekarang saya mau tanya ini manfaatnya sih, manfaat ke Sensei baik itu secara psikis atau mungkin ada filosofi lain gitu, apa gitu. Oke, jadi 3 bela diri ini itu kalau buat saya fungsinya beda-beda. Kalau Aikido sendiri itu buat terapi fisik. Jadi karena dia kan banyak kuncian gitu kan, dikunci itu buat saya itu terapi. Jadi kita bisa ngerasain sakit di bagian-bagian yang nggak bisa kita rasain kalau cuma dipijit, atau misalnya kita cedera gitu. Ada bagian-bagian tertentu yang memang dia harus kena gitu, dan itu saya ngerasain banget sensor tubuh lah ya. Jadi saya punya body alert gitu. Kalau di sini sakit tuh saya nggak boleh begini, atau misalnya kalau saya misalnya mentok di sini saya nggak boleh paksain. Itu saya rasain di Aikido manfaatnya. Seperti kayak kayak ngerasain badan sendiri gitu. Jadi belajar untuk mindful di badan sendiri. Mirip kayak meditasi, cuma lebih ke fisik. Kalau meditasi kan dia lebih ke pikiran, kalau ini lebih ke fisik meditasinya gitu. Nah kalau Iaijutsu sendiri itu benar-benar meditasi. Jadi dia tuh kayak kan dia kata ya, nggak ada musuhnya gitu. Jadi musuhnya adalah diri kita sendiri. Nah di situ kita ngelatih kesabaran. Jadi kalau misalnya kita pengen buru-buru, pengen cepat selesai gitu, biasanya kalau nggak katanya jelek, itu biasanya tangan kita ketusuk pedang biasanya gitu. Dan itu udah sering, kejadian udah sering. Dia lagi masukin pedang terus ketusuk jari saya itu tuh biasa. Sampai ada waktu itu saya kasih di video YouTube saya tuh, sampai saya ada ya 2 jahitan lah tuh saya kasih. Pilot itu lumayan berat lah gitu. Tapi kalau ya justru murni kayak meditasi sih. Nah yang paling sampai sekarang tuh bisa bikin saya seperti kayak gini lah ceritanya, bisa lebih konsisten, lebih menikmati gitu, itu Kendo sih sebenarnya. Karena Kendo itu satu ya, guru saya tuh keras ke saya gitu. Jadi ada 3 guru gitu, yang udah tua sekarang, masih di Indonesia sih, mereka bertiga itu masih di Indonesia, dan 3-tiganya ini keras ke saya. Keras tuh bukan berarti mereka benci gitu, enggak, tapi mereka tahu bahwa kita ini masih bisa di push sampai ke batas yang lebih dari kita gitu. Itu gunanya buat apa? Gunanya untuk supaya kita terbiasa menghadapi tantangan gitu. Jadi lebih ke mental gitu. Cuman untuk supaya mentalnya kuat, memang fisiknya ini harus di-push gitu. Dan di Kendo itu saya dihadapin sama orang-orang yang lebih cepat dari saya, lebih kuat dari saya, terus lebih muda dari saya. Jadi kita merasa tua, tapi gak bisa, kamu senior, kamu harus tetap fight, kamu harus tetap amai gitu, harus tetap siap gitu. Jadi ya berkesan buat saya adalah Kendo itu ngajarin saya gimana caranya terus semangat jalan terus, tetap pada fokusnya gitu. Fokusnya itu apa, ya itu yang dikejar. Terus pengennya apa, ya itu yang diraih gitu. Andai kata gagal ya toh kita sudah usaha gitu. Jadi bukan berarti kalah itu jelek gitu. Itu diajarin juga sih, bahwa kalau kalah itu tandanya kamu sudah berusaha tapi kamu harus belajar lagi, ya kayak gitu-gitu deh. Itu yang saya rasakan. Banyak banget ya Sensei manfaatnya ya. Oh banyak banget. Banyak banget. Mungkin pertanyaan terakhir nih, buat kira-kira buat teman-teman atau buat masyarakat gitu. Kira-kira kalau pengen bela diri itu tipsnya apa gitu, atau mungkin masih ragu nih mau ikut bela diri gitu. Oke. Kalau buat cewek, ini cewek ya, terutama cewek, kalian itu tidak lemah.
kalian itu kuat, kalian itu punya kekuatan yang tersembunyi, cuma kalian itu nggak pernah explore. Jadi saya baru tahu bahwa wanita itu kuat itu di kendo. Kenapa? Karena saya sering kalah sama kendoka cewek. Dan kita punya guru sensei cewek orang Jepang itu jago banget, sampai hari ini saya belum bisa ngalahin beliau. Jago banget gitu. Iya, jadi cewek kalau udah dikasih senjata terus spiritnya hidup dan dia ngerasa bahwa dirinya kuat, itu sebenarnya sama cowok sama aja, sama kuatnya gitu. Bahkan mungkin kalau menurut saya lebih kuatan cewek ya secara fisik ya, tapi mungkin secara mental ya kadang-kadang cewek itu kan gampang drop gitu kan, baru mau di shaming sedikit aja langsung semua nggak jelas, terus overthinking dan segala macem gitu. Jadi mungkin gunanya kendo buat cewek-cewek itu kalau buat saya lebih ke latihan mental sih. Jadi kalau misalnya ada orang ya gimana ya nyinyir dan segala macam itu bisa sedikit teratasi lah dengan kendo gitu. Nah kalau aikido sendiri saya sih sebenarnya lebih ke apa ya, kayak dia lah dulu gitu. Jadi belajar aikido itu untuk mengenal sebenarnya. Jadi pertama itu untuk mengenal sampai sejauh mana kan kamu pertama kali belajar kan ukemi kan jatuh kan. Jadi orang bela diri lain itu gimana caranya bisa pukul, tendang, kalau aikido enggak, gimana caranya kamu jatuh yang benar kan begitu. Iya. Nah itu juga sebenarnya ke spiritual sih, spiritual. Jadi spiritual itu kayak jatuh bangun. Kalau kamu terbiasa jatuh, berarti nggak susah buat kamu untuk bangun lagi kan begitu. Nah itu filosofi latihan itu bisa dibawa ke kehidupan sehari-hari. Ya kita jatuh bangun setiap hari gitu. Jadi hari ini good day ya kita happy gitu, kita teriak-teriak, kita loncat-loncat gitu. Tapi di satu hari kita jatuh. Ya udah kalau udah jatuh kenapa tuh bisa bangun lagi kan, bangun lagi aja gitu. Nah itu filosofinya kalau aikido. Nah kalau iaido itu sendiri itu kita tahu bahwa diri kita itu berbahaya sebenarnya. Jadi kenapa latihan kata musuhnya bayangan, karena di situ diajarin bahwa manusia itu punya sisi di mana manusia sendiri itu sebenarnya bahaya, apalagi dikasih senjata itu lebih bahaya lagi. Nah di situ kita belajar untuk menghadapi diri sendiri. Jadi sebelum kita cabut pedang itu banyak yang harus dipikirkan gitu. Pertama alasannya gitu, ngapain kamu cabut pedang? Yang kedua setelah cabut pedang mau ngapain? Mau nyelesain masalah? Oke. Yang ketiga setelah masalahnya selesai mau ngapain kan gitu. Jadi ada step-stepnya di mana pada saat kita latihan IAI itu nggak cuma gayanya doang, oh gayanya keren nih bisa buat bikin koreografi film misalnya kayak Samurai X dan sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya sih nggak gitu. Jadi kalau buat saya lebih kayak apa ya, kayak self awareness gitu. Jadi kita tuh kayak menyadari diri sendiri bahwa kita ini berbahaya, itu aja sih. Nah karena kita udah tahu kita berbahaya, kalau bisa jangan nyakitin orang lain, kira-kira gitu deh. Jadi lebih ke biar sadar aja gitu, oh iya saya bahaya, jadi saya jaga mulut saya, karena mulut saya juga senjata. Badan kita ini senjata, mulut kita senjata, tangan kita senjata, kaki kita senjata, kadang badan kita sendiri pun senjata. Jadi ya udah, yang dijaga ya udah ini, supaya tetap apa ya, tetap sadar lah. Gitu. Justru biar kita itu bisa nahan diri ya Sensei, bukan biar kita kuat bisa ngelawan orang gitu ya. Exactly. Jadi orang yang kuat dan dia tahu dirinya bahaya, biasanya lebih peaceful, lebih damai, lebih nyantai gitu. Karena dia tahu dirinya bahagia. Jadi kalau ada orang nyinyir dia, marah-marah depan dia nggak jelas gitu, biasanya dia biasa aja karena dia tahu dia lebih berbahaya dari orang itu gitu. Karena kalau terjadi konflik, biasanya dia yang menang kan, dia tahu gitu. Cuman masalahnya karena dia tahu dirinya bahaya, otomatis dia lebih berpikir untuk bertindak itu kira-kira lebih bagaimana gitu. Kalau misalnya kita bisa hindarin konflik, ya mending nggak usah konflik kan begitu. Kayak aikido aja. Kalau nggak diserang, kamu nyerang nggak? Nggak kan? Aja, kan? Iya. Mau dikata-katain, mau dijelek-jelekin, selama dia nggak mukul, kok kamu diam aja kan? Iya betul. Defensif kan? Itu ngajarin peaceful, bahwa kalau kita nggak ngelayanin orang yang ngomong, ya udah berarti dia nggak ada artinya. Jadi jangan dimasukin ke hati. Karena itu kan energi negatif, jadi kita buang aja, kita balikin aja. Oh iya, makasih. Terima kasih banyak loh Sensei waktunya. Semoga sukses terus, sehat terus. Ya. Amin, sama-sama teman-teman juga, dia juga sukses terus. Boleh Sensei di-share apa channel YouTube-nya apa Sensei? Nanti biar teman-teman follow gitu. Atau Instagram-nya? Arimudita Channel. Oke. Iya, ada di akun Instagram itu ada linknya.
Oke. Di Instagram gua kan Taki Gaya, kan itu ada linknya, tinggal diklik aja ya. Oke. Kalau mau iseng-iseng di rumah, mau coba-coba teknik apa, latihan apa, aku sharing banyak di situ. Iya, siap. Kali aja bermanfaat, namanya juga sharing-sharing. Iya, siap. Itu tujuannya Sensei. Oke, itu aja mungkin sesi kita bersama Sensei Ari. Saya cukupkan di sini. Terima kasih. Sama-sama, thank you dia.